Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan daurah kita dalam kitab Syarhul Qawaidil Arba'. Dan sekarang kita pada pertemuan yang ke-8. Di pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya, mentauhidkannya, mengesakannya, beribadah hanya untuk Allah semata, ikhlas, dan menjauhi syirik persembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan selanjutnya, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. فَإِذَا عَرَفْتَ, apabila engkau telah mengetahui, annallaha khalaqaka li'ibadatihi, bahwasanya Allah menciptakan kamu untuk ibadatihi, beribadah kepadanya. Kalau engkau sudah mengetahui itu, Allah menciptakan kamu agar kamu beribadah kepadanya. Kemudian kata penulis, fa'lam, ketahuilah oleh kamu, annal ibadata la tusamma ibadatan, bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah illa ma'at tauhidi, kecuali bersamaan dengan tauhid, mengesahkan ibadah hanya untuk Allah semata, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata. Kadang memang manusia itu terlalu mengedepankan kehidupan dunia. Dia sering mempelajari tentang dunia, bagaimana cara menjadi kaya, bagaimana agar jabatannya tinggi. Dia cari itu kiat-kiat langkah tersebut. Dia pelajari bertahun-tahun untuk menjadi kaya, untuk menjadi jabatannya tinggi. Kalau dia ingin masuk ke sebuah perusahaan, ingin mendaftar ke sebuah pekerjaan, dia pelajari dulu itu. Apa yang nanti saya lakukan ketika di perusahaan itu? Apa yang nanti saya kerjakan ketika di pekerjaan itu? Dia pelajari. Tapi dia tidak mau mempelajari tentang ibadah. Padahal kita diciptakan untuk ibadah, tapi tidak mau mempelajari tentang ibadah. Syarat ibadah, kapan ibadah dinamakan ibadah. Coba kalau kita tanya itu orang-orang di luar sana, yang dia mungkin titelnya sudah doktor, S3 kedokteran, S3 bisnis, S3 manajemen, S3 pertanian. Ketika ditanya apa syarat ibadah, banyak dari mereka yang nggak tahu. Padahal itu tujuan mereka diciptakan, kita diciptakan untuk ibadah, tapi nggak tahu syarat ibadah, kapan sesuatu dikatakan ibadah. Mereka lebih rela untuk memberikan waktunya, hartanya, usahanya untuk dunia. Bagaimana biar bekerjanya baik, kinerjanya bagus. Tidak mau mempelajari bagaimana ibadah dikatakan ibadah yang diterima oleh Allah, nggak mau.
Dan kita sudah tahu apa syarat ibadah. Yang pertama, ikhlas, yang kita kenal di sini dengan tauhid. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di sini kata penulis rahimahullah taala, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, apabila engkau telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, bahwasanya ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Maka apabila ada seseorang beribadah, sholat, puasa, zakat, haji, tapi dia tidak bertauhid, tidak mengesahkan ibadahnya hanya untuk Allah, dia malahan beribadah kepada selain Allah, berdoa, memohon, meminta juga kepada selain Allah, maka itu bukan ibadah. Pun ibadahnya tidak diterima, bahkan amalannya terhapus semuanya. Annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Dia sholat, ibadah bukan? Ibadah. Tapi dia juga sholat untuk wali. Tapi dia juga sholat untuk kuburan. Banyak orang yang seperti itu di luar sana. Kalau kita mungkin lihat sekarang, emang ada ya orang sholat untuk kuburan? Di luar sana banyak. Maka itu bukan ibadah, karena tidak diiringi dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharati. Sebagaimana bahwasanya salat tidak dinamakan salat kecuali diiringi dengan taharah, bersuci. Kalau ada orang salat tapi enggak wudu, apakah itu dinamakan salat? Tidak dinamakan salat. Bukan salat itu, enggak diterima salatnya karena tidak bersuci. Begitu juga ibadah, kalau dia tidak bertauhid, tidak dikatakan ibadah. Bukan ibadah itu. Bahkan itu adalah bentuk kezaliman, bentuk durhaka kepada Allah. Bukan ibadah itu. Kalau dia sholat, puasa, zakat, ibadah, tapi tidak bertauhid, tidak mengesahkannya hanya untuk Allah, dia persembahkan juga untuk selain Allah, bukan ibadah itu. Bahkan durhaka, kezaliman. Oke. Kemudian kata Syekh, fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharati. Fa idza dakhala syirku, maka apabila syirik masuk fil ibadati, dalam ibadah, fasadat, maka ibadahnya rusak, enggak diterima. Kal hadathi idza dakhala fit taharati, sebagaimana hadas apabila masuk di dalam taharah. Kalau orang bertaharah, bersuci, kemudian masuk hadas, dia kentut, dia kencing, dia buang air besar, dia mimpi basah, dia dan seterusnya dari pembatal. Batal gak taharahnya? Batal. Masih dikatakan taharah gak? Tidak. Begitu juga ibadah. Kalau kemasukan syirik, batal ibadah, baik besar maupun kecil. Kal hadathi idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadas apabila masuk dalam taharah. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, perhatikan, beliau mengatakan, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi, maka apabila engkau mengetahui bahwasanya Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, yakni idza arafta min hadhil ayati, idza arafta min hadhil ayati wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa anta minal insi dakhilun fi hadhil ayati. Kata Syekh, idza arafta min hadhil ayati, apabila engkau telah mengetahui dari ayat ini,
yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau engkau sudah tahu ayat ini, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah, wa anta minal ins, dan engkau bagian dari manusia. Dakhilun fi hadhil ayati, maka engkau masuk dalam ayat ini yang dimana engkau diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa arafta anna allaha ma khalaqaka abasan aw khalaqaka litakula wa tashraba faqat ta'ishu fid dunya ta'ishu fi hadhihi dunya wa tasrahu wa tamrahu lam yakhluqka, ya qa'nya sukun, lihadza khalaqakallahu liibadatihi. Lihat, perhatikan, fokus. Wa arafta anna allaha ma khalaqaka abasan, dan engkau telah mengetahui anna allaha ma khalaqaka abasan, bahwasanya Allah tidaklah menciptakan kamu abas, sia-sia. Allah tidak menciptakan kamu sia-sia tanpa tujuan. Tidak. Au khalaqaka litakula wa tashraba faqat, atau menciptakan kamu untuk makan dan minum saja. Tidak. Ta'ishu fi hadhihi dunya wa tasrahu wa tamrahu. Ta'ishu, ya ta'ishu artinya hidup. Engkau hidup di dunia ini, wa tasrahu, dan keluar, wa tamrahu, dan bersenang-senang. Tidak. Lam yakhluqka lihada, Allah tidak menciptakan kamu untuk ini. Bukan hanya untuk makan dan minum saja, bukan hanya untuk bersenang-senang, berfoya-foya saja. Lam yakhluqka lihada. Akan tapi apa? Khalaqakallahu liibadatihi. Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya. Dan lihat, bukan hanya itu. Nanti dijelaskan oleh Syekh, bahkan Allah menciptakan langit beserta 7 lapisnya, menciptakan bumi beserta 7 lapisnya, langit beserta perhiasannya, bumi beserta isinya. Itu Allah ciptakan itu semua agar membantu kita dalam beribadah kepada Allah. Lihat, apa dalilnya Allah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini untuk kita? Huwallazi, lanjut, khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Lakum, kata Allah. Dialah Allah yang khalaqalakum, menciptakan untuk kalian. Ma fil ardi jami'a, apa yang ada di atas permukaan bumi ini semua Allah ciptakan lakum, untuk kalian, agar kalian mudah dalam beribadah kepada Allah. Allah ciptakan adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang-bintang, adanya pagi hari, adanya siang hari, adanya malam hari, ada binatang, tumbuhan. Itu semua Allah ciptakan agar kita mudah dalam beribadah kepada Allah, agar membantu kita, menolong kita dalam beribadah kepada Allah. Dan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Lihat kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, wa innama sakhkhara laka hadhil mawjudati min ajli, ini dia, antum garis bawah itu. Ya, sebelumnya juga banyak yang harus antum stabilo juga, tapi anda lupa bilang. Wa innama sakhkhara laka hadhil mawjudati min ajli an tasta'ina biha ala ibadatihi. Itu dia. Wa innama sakhkhara laka hadhil mawjudat, dan sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan, sakhkhara laka, Allah menundukkan untukmu hadhil mawjudat, semua yang ada ini.
yaitu alam semesta ini Allah tundukkan untukmu. Allah tundukkan langit untukmu. Allah tundukkan bumi untukmu. Sakharalak hadil mawjudat. Allah menundukkan semua yang ada ini untukmu. Apa tujuannya? Min ajli an tasta'ina biha, agar supaya antasta'ina biha, latarlaknya ya, engkau meminta pertolongan dengannya, ala ibadatihi, atas beribadah kepada Allah. Itu latarlaknya. Tapi terjemahan enaknya min ajli, agar supaya antasta'ina biha, membantumu. Itu enak. Agar supaya membantumu ala ibadatihi, untuk beribadah kepadanya. Jadi Allah tundukkan seluruh yang ada ini agar supaya membantumu untuk beribadah kepadanya. Kenapa? Lihat, li'annaka la tastati'u an ta'isha illa bihadhil asya'i wa la tatawassalu ila ibadatillahi illa bihadhil asya'i. Li'annaka la tastati'u, karena bahwasanya engkau tidak mampu, tidak bisa, anta'isha, untuk hidup, illa bihadhil asya, kecuali dengan semua ini. Engkau tidak akan bisa hidup tanpa langit, tanpa matahari, tanpa bulan, tanpa bumi, dan semuanya. Engkau nggak akan bisa hidup tanpa itu. Illa bihadhil asya, kecuali dengan semua ini. Wala tatawassalu ila ibadatillahi, dan engkau tidak akan sampai, tatawassal, tidak akan sampai ila ibadatillah, kepada peribadatan kepada Allah. Engkau tidak akan sampai kepada peribadatan kepada Allah illa bihadhil asya, kecuali dengan semua ini. Kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan adanya alam semesta ini. Coba kalau kita nggak ada bumi, gimana kita beribadah kepada Allah? Nggak ada matahari, nggak ada bulan, gimana kita beribadah kepada Allah? Kita nggak bisa ibadah kepada Allah kecuali dengan semua ini. Kemudian lihat lagi, fokus ini, indah sekali ini. Sakharahallahu laka liajli an ta'budahu. Sakharahallahu laka, Allah menundukkan semua itu, kembali ke maujudat. Allah menundukkan seluruh yang ada ini, laka, untukmu, liajli an ta'budahu, agar supaya engkau beribadah kepadanya. Perhatikan fokus ini, indah sekali. Allah menundukkan semua yang ada ini, menundukkan matahari, bulan, gunung, lautan, untukmu, agar supaya engkau beribadah kepadanya. Lihat, agar supaya engkau beribadah kepadanya. Laisa min ajli an tafraha biha wa tasraha wa tamraha wa tafsuqa wa tafjura ta'kula wa tashraba mashtahaita, hadza sya'nul bahaimi. Tadi Allah menundukkan semua yang ada ini untuk kita, agar kita ngapain? Beribadah kepadanya. Lihat, laisa min ajli, bukan agar supaya engkau antafroha biha, bersenang-senang dengannya, bukan. Allah ciptakan matahari, bulan, indahnya sunset, indahnya sunrise, indahnya pegunungan, bukan agar supaya engkau bersenang-senang dengannya. Watasroha, dan engkau bebas dengannya, keluar dengannya. Watamroha, dan engkau bersenang-senang dengannya, bukan. Watafsuko, apalagi engkau berbuat fasik. Watafjuro, engkau berbuat fajir. Ta'kula watashraba mashtahaita, engkau makan dan minum sesukamu. Mashtahaita itu semaumu, sesukamu, bukan. Allah ciptakan buah-buahan, tumbuhan, binatang, ayam, bebek, sapi, kambing,
bukan untuk kita makan dan minum sesuka kita, bukan untuk kita bersenang-senang, bersukaria, bukan. Karena hal itu hadza sya'nul bahaim. Ini adalah kondisi hewan, kondisi binatang ternak. Karena kan hewan hidup ya untuk bersenang-senang, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Coba antum lihat kucing itu ngapain aja kerjanya? Makan tidur main, makan tidur main. Itu keadaan binatang. Antum bukan binatang. Ammal adamiyuna, lihat. Fallahu jalla wa ala khalaqahum lighayatin 'azimatin wa hikmatin 'azimatin wa hiyal ibadatu. Ya, kita bukan hewan. Kita bukan binatang yang kerjanya makan tidur main, makan tidur main, makan tidur main, bersenang-senang, jalan-jalan. Bukan. Kita manusia. Adamiyun. Ammal adamiyun, adapun manusia. Fallahu jalla wa ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala khalaqahum, menciptakan mereka lighayatin azimatin, untuk tujuan yang besar, wa hikmatin azimatin, dan hikmah yang besar, wa hiyal ibadatu, dan dia adalah ibadah, itu manusia. Jadi kalau ada orang dia hidupnya cuma makan tidur main, oh binatang itu. Karena kalau memang dia ngaku manusia, dan manusia diciptakan untuk tujuan yang besar, hikmah yang besar, yaitu ibadah. Kalau memang dia ngaku manusia, tapi kadang mulutnya tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan. Dia ngaku manusia tapi perbuatannya seperti binatang. Dia ngaku manusia yang tujuan diciptakan untuk beribadah, tapi perbuatannya tidak mau beribadah, yaitu perbuatan binatang. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqin, aku tidak menginginkan dari mereka suatu rezeki. Allah nggak butuh rezeki kita. Allah nggak butuh kita memberikan rezeki kepada Allah. Allah nggak butuh kita memberikan makanan kepada Allah, enggak. Allah hanya ingin agar kita beribadah kepada Allah, dan itu pun untuk kebaikan kita sendiri. Agar kita dicintai, agar kita diridhoi, agar kita masuk ke dalam surga Allah, untuk kebaikan kita sendiri. Ma uridu minhum mir rizq. Kemudian kata pensyarah hafizallahu taala, Allahu ma khalaqaka litaqtasibalahu an tahtarifa wa tajma'a lahu malan kama yaf'alu banu adama ba'duhum li ba'din yaj'aluna ummalan yajma'una lahumul makasiba. La, Allahu ghaniyun an hadha, wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, Allahumma khalaqaka litaqtasibalahu. Allah tidak menciptakan kamu agar kamu memberi sesuatu untuk Allah, tidak. Litaqtasibalahu, agar kamu memberikan sesuatu nafkah untuk Allah, tidak. Antahtarifa, engkau mencari nafkah, wa tajma'a lahu malan, dan mengumpulkan harta untuk Allah, tidak. Tajma'u lahu kembali ke Allah. Jadi kata Syekh di situ, Allah tidak menciptakan kamu agar kamu mencari nafkah untuk Allah, agar kamu mengumpulkan uang untuk Allah, tidak. Kama yaf'alu banu adama
ba'duhum li ba'din, sebagaimana yang dilakukan oleh anak Adam sebagian mereka untuk sebagian yang lain. Kan kalau manusia, misalnya manusia dia memiliki pekerja, apa yang diinginkan dari pekerja itu? Biar nanti pekerja itu membuat sesuatu untuk dia, membangun rumah untuk dia, mengumpulkan uang untuk dia, benar bukan? Misal ada bos punya pegawai, apa tujuan adanya pegawai? Agar nanti pegawai tersebut bekerja untuk bosnya, mengumpulkan uang untuk bosnya. Dan Allah tidak seperti itu. Kama yaf'alu banu Adam ba'duhum li ba'din, sebagaimana yang dilakukan oleh anak Adam sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Yang dimana anak Adam yaj'aluna ummalan, mereka menjadikan para pekerja, yajma'una lahumul makasiba, untuk yajma'un, mengumpulkan penghasilan untuk mereka. Kan itu anak Adam. Mereka menjadikan pekerja, mempekerjakan pekerja, tujuannya agar mereka mengumpulkan untuk bosnya penghasilan. Mengumpulkan untuk mereka penghasilan. La, Allah tidak seperti itu. Allahu ghaniyun an hadza. Allah zat yang maha kaya dari ini. Zat yang maha tidak membutuhkan apapun dari ini. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah zat yang maha tidak membutuhkan dari alam semesta. Allah menciptakan langit bukan karena butuh kepada langit. Allah menciptakan bumi bukan karena butuh kepada bumi, tapi langit dan bumilah yang butuh kepada Allah. Allah menciptakan manusia dan jin bukan karena Allah butuh kepada manusia dan jin, tapi manusia dan jinlah yang butuh kepada Allah. Allah ghaniyun an hadza ghaniyun 'anil alamin. Walihada qala, dan oleh karena ini Allah berfirman, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka suatu rezeki, dan aku tidak menginginkan agar mereka memberikan makan kepadaku. Tidak. Jangan kita kira Allah menciptakan langit karena Allah butuh kepada langit. Tidak ya. Tapi langit yang butuh kepada Allah. Apa dalilnya? Ada dalilnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 41, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Allah tahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Jika keduanya sudah lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Jadi apa? Langit dan bumi yang butuh Allah. Itu maksud. Ghaniyun 'anil alamin. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, Allahu jalla wa ala yut'imu wa la yut'amu. Ghaniyun 'anil ta'ami. Allah Subhanahu wa taala yut'imu, memberikan makan dan tidak diberikan makan. Allah yang memberikan makan, tidak diberikan makan. Ingat, yut'im, memberikan makan. Allah yang memberikan makan. Wala yut'am, dan tidak diberikan makan. Ghaniyun 'anit ta'am, tidak membutuhkan makanan. Wa ghaniyun jalla wa ala bidzatihi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dengan zatnya, yaitu dengan zat makanan tersebut. Allah enggak butuh makanan. Wa laisa huwa fi hajatin ila ibadatika. Lihat. Dan ini yang udah Ana sampaikan, lau anna awalakum. Masih ingat kan? Wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, itu antum juga dapat. Di sini dijelaskan oleh Syekh, wa laisa huwa fi hajatin ila ibadatika
Walaysa huwa fi hajatin, dan tidaklah Allah membutuhkan kepada peribadatanmu. Allah enggak butuh peribadatanmu. Kita mau ibadah 1 tahun full, sujud 1 tahun full, enggak bangun-bangun pun Allah enggak butuh. Kalau seandainya dari umat yang pertama hingga yang terakhir, dari kalangan jin dan manusia, semuanya takwa seperti takwanya Nabi Muhammad pun, itu Allah tidak butuh, tidak menambah kerajaan Allah sedikit pun. Walaysa huwa fi hajatin ila ibadatik, dan tidaklah Allah membutuhkan kepada peribadatanmu. Lau kafarta manaqasta mulkallahi, jikalau engkau kufur, itu engkau tidak mengurangi kerajaan Allah. Lau kafarta, jikalau engkau kufur, mana qasta, engkau tidak mengurangi kerajaan Allah. Bahkan jikalau semua manusia, jin dari awal hingga terakhir kufur pun tidak mengurangi kerajaan Allah. Walakin anta alladhi bihajatin ilaihi, akan tapi engkaulah yang butuh kepada Allah. Karena seringkali kita merasa Allah yang butuh kepada kita. Jarang kita merasa yang butuh kepada Allah. Oleh karena itu kalau muadzin mengumandangkan azan, sering kita malas-malasan. Mungkin antum di pondok pesantren semangat, tapi nggak tahu kalau di rumah nanti. Wallah, banyak santri yang dia di pondok pesantren semangat, tapi ketika di rumah udah hilang. Karena di dalam dirinya masih tertanam bahwasanya Allah yang butuh kepada ibadah, Allah yang butuh kepada dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya akhi, kita yang butuh kepada Allah, kita yang butuh kepada ibadah. Kalau kita tanamkan itu di dalam hati kita, dada-dada kita yang butuh kepada Allah, kita yang butuh kepada ibadah, kita sudah datang ke masjid walaupun muadzin belum mengumandangkan azan. Kita sudah menghafal Al-Quran walaupun tidak ditekankan oleh ustadz, walaupun tidak ditargetkan. Nah, kita yang butuh terhadap itu. Walakin anta alladhi bihajatin ilaihi, anta alladhi bihajatin ilal ibadati, engkau yang butuh kepada ibadah. Kemudian lihat lagi, indah sekali ini. Masya Allah, Syekh Shalih Fauzan. Kita melihat ya. Famin rahmatihi annahu amaraka bi ibadati min ajli maslahatik, li'annaka idza abadtahu fa innahu subhana yukrimuka bil jazaa'i was thawabi. Wah, indahnya itu. Fal ibadatu sababun li ikramillahi laka fid dunya wal akhirati, famanil ladzi yastafidu minal ibadati. Al mustafidu minal ibadati huwal abidu nafsuhu, amallahu jalla wa ala fa innahu ghaniyun an khalqihi. Lihat ini indahnya, ini dahsyatnya ini perkataan. Famin rahmatihi, dan termasuk dari kasih sayangnya Allah, annahu amaraka bi ibadatihi, bahwasanya Allah memerintahkan kamu untuk beribadah kepadanya, min ajli maslahatik, untuk kebaikan kamu. Allah memerintahkan kamu beribadah kepadanya untuk maslahat kamu. Jadi bukan untuk maslahat Allah, untuk maslahat kamu sendiri. Ini lihat luasnya rahmat Allah. Allah perintahkan ibadah untuk kebaikan kita sendiri. Li'annaka idza abadtahu, lihat, karena bahwasanya engkau apabila engkau beribadah kepadanya, fa innahu subhanahu yukrimuka bil jazaa'i was thawabi, maka sesungguhnya Allah akan memuliakan kamu. Yukrimuk, akan memuliakan kamu, bil jazaa'i was thawabi, dengan balasan dan ganjaran. Jadi Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, dan itu untuk kebaikan kita. Berarti Allah menciptakan kita agar kita diberikan ganjaran, agar kita diberikan balasan,
agar kita dimuliakan, agar kita dicintai, agar kita diridhoi. Betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka li'annaka idza abadtahu, karena bahwasanya kamu apabila engkau beribadah kepadanya, fa inna subhana yukrimuka bil jazai was sawabi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kamu dengan balasan dan ganjaran. Maka kita diciptakan untuk diberikan balasan dan ganjaran. Fal ibadatu sababun li ikramillahi lak. Fal ibadatu sababun, maka ibadah adalah sebab li ikramillah, agar Allah memuliakan kamu. Itu mudahnya. Li ikramillah, agar Allah memuliakan kamu. Lak, ya kamu. Agar Allah memuliakan laka kamu. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi ibadah adalah sebab agar Allah memuliakan kamu di dunia dan di akhirat. Maka apa? Famanil ladzi yastafidu minal ibadah? Siapa yang mendapatkan faidah dari ibadah? Siapa yang mendapatkan manfaat dari ibadah? Apa jawabannya? Siapa yang mendapatkan manfaat? Allah atau kita? Kita. Al-mustafidu minal ibadati huwal abidu nafsuhu. Yang mendapatkan faidah, manfaat dari ibadah, dia adalah hamba itu sendiri. Amallahu jalla wa ala. Adapun Allah, fa innahu ghaniyun an khalqihi, maka sesungguhnya Allah maha tidak membutuhkan dari makhluknya. Allah nggak butuh sama sekali. Masya Allah, alhamdulillah. 30 menit ya. Kita istirahat dulu. Istirahat sampai jarum panjang ke angka 8. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.